Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu sedang ada di rumah, sedang duduk bersama dengan keluarga untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Sampai di sekian dulu. Nanti ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang ke-27. Nah, tema firman Tuhan pagi ini adalah hamba Kristus yang setia. Tema firman Tuhan adalah hamba Kristus yang setia. Kalau kita membaca pasal 19 ayat 11 sampai 27, menceritakan setiap kita orang percaya digambarkan seperti hamba atau pelayan. Ayat yang ke-13 mengatakan, Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Setiap kita orang percaya digambarkan seperti hamba atau pelayan. Perumpamaan 10 mina ini berbeda dengan 5 talenta, 2 talenta. Tetapi dikatakan 10 mina ini dipercayakan kepada hamba-hambanya. 10 orang hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta tuannya sampai ia datang. Seorang tuan yang akan dinobatkan menjadi raja di tempat yang jauh. Dia memanggil 10 orang hambanya dan berkata kepada mereka, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. 10 hamba ini, kita orang percaya kepada Yesus hari ini digambarkan sebagai orang yang hamba atau pelayan Tuhan, yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta tuannya sampai ia datang.
Dalam ayat yang ke-12 ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu ia baru kembali. Dalam kisah ini 10 orang hamba diberikan kepercayaan. Itu adalah gambaran saudara dan saya yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Dalam kisah ini kita melihat ada 10 orang hamba yang diberikan kepercayaan. 7 di antaranya, setiap hamba itu diberikan satu mina. Tapi dalam kisah ini kita melihat 7 di antara 10 orang hamba itu hilang tanpa jejak. Gak ada ceritanya. Tetapi 3 orang hamba memberikan pertanggungjawaban. Kita akan melihat 3 orang hamba yang akan memberikan pertanggungjawaban. Satu orang hamba ketika tuannya kembali, dia datang menghampiri tuannya dan berkata, "Tuan, uang mina yang Tuan berikan kepadaku, percayakan kepadaku, sekarang telah berkembang menjadi 10 mina." Ada satu hamba yang kedua berkata, "Tuan, 1 mina yang Tuan percayakan kepadaku sekarang telah berkembang menjadi 5 mina." Tetapi ada seorang hamba yang menyembunyikan, yang tidak mengembangkan, bahkan menuduh tuannya menuai di mana tempat dia tidak menabur. Ia mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada tuannya. 3 hal yang dinilai oleh tuan ini kepada hambanya. Kita akan melihat yang pertama. 3 hal yang dinilai oleh tuannya kepada hambanya. Yang pertama adalah karakter. Seorang hamba yang diinginkan, yang baik, dikatakanlah seorang hamba yang punya karakter. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai 2 dikatakan, seorang hamba yang punya karakter adalah seorang hamba yang punya mentalitas yang sudah dibaharui. Hamba yang sudah lahir baru, seorang hamba yang punya mentalitas yang sudah dibaharui. Tiga hal yang dinilai oleh Tuhan ini dari hamba itu adalah, yang pertama adalah karakter hambanya. Karakter yang sudah dibaharui. Bukan mentalitas padang gurun. Bukan pemalas, tapi seorang hamba yang punya kualitas diri, karakter. Kalau dalam Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 48 dikatakan, hamba yang baik dan setia itu adalah yang sedang dicari oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari hamba yang baik dan yang setia untuk diberikan kepercayaan untuk mengelola hartanya, milik Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah sedang dipercayakan kepada hamba yang baik dan setia. Hamba yang punya karakter. Bukan hamba yang punya mentalitas padang gurun, yang selalu hanya memikirkan hal daging, makanan, hal-hal lahiriah, seperti kehidupan orang-orang Israel di padang gurun, yang selalu bermasalah, selalu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya karakter seperti Yesua dan Kaleb untuk dipercayakan Tuhan, untuk mengelola milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua yang dinilai oleh Tuhan itu kepada hambanya adalah usaha. Yang pertama tadi karakter, yang kedua usaha atau proses
Proses itu menunjuk kepada ketahanan. Seorang hamba yang punya karakter itu akan siap diproses, dibentuk. Itu menunjuk kepada ketahanan, setia, beriman, loyalitas. Orang yang punya iman itu akan siap menghadapi banyak persoalan-persoalan. Diperhadapkan dengan berbagai banyak masalah, dia bisa bertahan karena dia punya karakter, dia punya kualitas diri. Seorang yang punya karakter, seorang yang punya iman, seorang yang baik dan setia, akan berpikir apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Orang yang punya karakter, orang yang punya iman, dia akan melakukan usaha atau siap menghadapi proses dan akan selalu berpikir apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Yang ketiga, bagi seorang hamba yang baik bagi Tuhan ini adalah yang selalu menghasilkan buah atau memberi hasil. Setiap hamba yang 10 orang hamba ini tadi, satu persatu mereka katakan dipercayakan satu mina. Tetapi satu orang berkata, Tuhan, ayat yang ke-16 berkata, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 buah, 10 mina. 10 orang itu dipercayakan satu mina. Satu orang berkata, datang menghampiri tuannya berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 buah. Berarti menjadi 11. Dan yang kedua, ayat yang 18 berkata, datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Dan yang ketiga, ayat yang ke-17 berkata, katanya kepada orang baik itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dan ayat yang kelima, dan orang yang menghasilkan 5 dikatakan di situ, terimalah dikatakan kekuasaan 5 kota. Dan ayat yang ke-20, dan hamba yang ketiga dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Dia tidak mengembangkan minanya, dia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi saudara, bagi orang yang punya karakter, bagi orang yang berusaha, bagi orang yang siap diproses dan bisa menghasilkan buah, maka dikatakan orang itu akan mendapatkan kekuasaan lebih besar, akan diberkati dengan berlimpah oleh Tuhan. Ayat yang 24 sampai 25 berkata begini. Lalu katanya kepada orang yang berdiri situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kalau saudara berhasil, kalau saudara sukses untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan buat saudara, maka Alkitab berkata, bagi orang yang tidak bisa mengembangkan, itu akan diambil daripadanya, akan diberikan kepada orang yang bisa mengembangkan. Barang siapa memiliki akan diberikan kepadanya, tetapi barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil. Itu sebabnya saudara dan saya, sekecil apapun yang Tuhan percayakan buat saudara, seberapa kecil pun yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya,
kembangkan. Karena Tuhan akan dipermuliakan dengan apa yang kita sudah kembangkan. Karakter akan menolong kita untuk mengalami proses. Dan proses itu akan menentukan hasil. Dan hasil itu akan melahirkan kepercayaan. Nah, dalam cerita ini, saudara, Kristus mengumpamakan dirinya dengan si bangsawan adalah calon raja yang sedang merantau ke negeri yang jauh, ke negeri orang. Pasal 19 ayat 11-12, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang raja yang akan dinobatkan. Ia berjanji akan datang menghakimi orang yang lalai menjalankan tugasnya. Selain itu, ia juga berjanji akan memberikan penghargaan bagi mereka yang setia dan bertanggung jawab dalam perkara kecil. Marilah kita menjadi hamba yang setia, hamba Kristus yang setia dan dapat dipercaya. Menjadi hamba Kristus yang setia dan dapat dipercaya dalam melayani kehendak Tuhan. Berapa kecil pun porsi yang Tuhan percayakan bagi kita bukan hal yang penting. Berapa kecil, berapa besar porsi yang Tuhan percayakan bagi kita bukan hal yang penting. Yang penting adalah tanggung jawab kita untuk mengembangkan setiap potensi, setiap mina yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau Tuhan percayakan kita satu kita kembangkan. 10 orang hamba yang dipercayakan, mereka diberikan satu-satu. Berbeda dengan 10 talenta yang lain, dikatakan diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, diberikan 1 talenta. Mungkin orang berkata, aku cuma kecil, yang lain diberikan besar. Tetapi dalam perumpamaan uang mina ini dikatakan 10 orang hamba itu mereka dipercayakan satu persatu. Tetapi yang satu orang yang pertama berkata, Tuhan, 1 mina yang Tuhan percayakan sudah berkembang menjadi 10 mina, sudah menghasilkan 10 mina. Dan ketika ia mengembangkan menjadi 10 mina, Tuhan berkata, akan ditambahkan. Orang yang tidak punya bisa mengembangkan akan diambil kepadanya, ditambahkan kepada orang itu. Setiap mereka diberikan satu persatu. Setiap kita, saudara dan saya, diberikan 1 talenta, kepercayaan oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita kembangkan. Setiap kita, saudara dan saya, diberikan 1 potensi, meski tidak besar. Tapi setiap saudara dan saya diberikan potensi oleh Tuhan. Itu yang harus kita kembangkan supaya hidup kita, panggilan kita, kekristenan kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita melihat diri kita. Potensi apa yang sedang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu yang kita kembangkan. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dia akan meminta buah kehidupan kita. Setiap saudara diberikan potensi. Besar kecilnya porsi pelayanan bukanlah hal yang penting. Besarnya kecilnya potensi yang Tuhan berikan bagi kita bukan perkara penting. Yang menjadi penting adalah kita harus mengembangkan potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Itu sebabnya ketika kita percaya Yesus, kita harus lahir baru. Ketika lahir baru itu kita memiliki sebuah karakter Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau seseorang sudah percaya Yesus tidak lahir baru, maka tidak pernah memiliki karakter Kristus. Tidak pernah mengalami
memiliki pikiran pribadi perasaan Kristus. Paulus berkata, tapi kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang membuat dia bisa berjalan di dalam pelayanannya, dalam panggilannya. Karena dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Satu mina yang Tuhan percayakan bagi kita, atau berapa kecilnya porsi yang Tuhan percayakan bagi kita, itu tidak menjadi penting. Diberikan 10 talenta pun kalau kita tidak bisa mengembangkannya, itu sama saja. Tetapi seberapa kecil, seberapa porsi yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini, talenta, karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kembangkan untuk hormat kemuliaan Kristus. Dan firman Tuhan berkata, setiap jerih lelah kita di hadapan Tuhan ada upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sedang duduk bersama dengan keluarga, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu ada upahnya. Jerih lelah saudara diperhitungkan. Tetapi kalau saudara tidur, tidak menghasilkan apa-apa, maka ketika Tuhan datang yang kedua kali, akan mempertanggungjawabkan itu. Firman Tuhan berkata, Ia berjanji akan datang menghakimi orang yang lalai menjalankan tugasnya. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang lalai mengembangkan satu mina. Ia akan menghakimi orang yang mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ia akan menghakimi setiap orang yang lalai mengembangkan setiap potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Tetapi Ia berjanji akan memberikan penghargaan bagi mereka yang setia dan bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap potensi karunia yang ada dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap potensi yang Kau berikan bagi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah kami karakter Kristus. Berikanlah kami kekuatan iman untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga hidup kami dan seluruh umat-Mu sidang jemaat yang kami gembalakan Tuhan, boleh menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu pagi ini Tuhan, yang sedang berdoa bersama dengan keluarga. Lindungilah mereka dari segala yang jahat. Lindungilah mereka dari setiap virus Tuhan yang ada saat ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Bungkus mereka dengan darah yang kudus, pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka ya Tuhan. Berkati juga kami hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, berkati tanah kami Indonesia. Lalukanlah Tuhan virus corona yang sedang melanda negeri kami. Lindungi bangsa kami, pulihkan perekonomian bangsa kami. Berkati pemerintahan kami, polisi, TNI, Polri yang medis yang saat ini sedang bekerja. Oh, untuk Tuhan memperbaiki kembali keberadaan bangsa negara kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, hamba mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu pagi hari ini.
Buat saudaraku yang ada di rumah hari ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah rahmat daripada Bapa, di dalam persekutuan anak yang tunggal, dan persekutuan rohnya yang kudus akan menyertai saudara mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.